Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Komunikasi dan bahkan koordinasi antar departemen dan lembaga pemerintahan Prabowo Gibran itu makin mengkhawatirkan. Saya tidak mau menggunakan kata amburadul, acak hadul, dan sebagainya. Karena ini menurut saya, sebagai warga negara, kita mesti merasa khawatir ya dengan situasi semacam ini. Di antara sesama pejabat tinggi negara, bahkan pejabat yang levelnya lebih rendah, itu bisa saling bantah dan menganulir pernyataan pejabat lainnya. Pasti Anda masih ingat ya beberapa hari berselangkan Humas Kementerian Keuangan membantah pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu soal instruksi Presiden Prabowo bahwa anggota kabinet dan termasuk pejabat eselon 1 dari pemerintahan itu harus menggunakan mobil dinasnya mobil maung buatan PT Pindad. Waktu itu banyak bingung bagaimana mungkin ada pernyataan menteri dianulir atau diluruskan, mereka istilahnya menyebut diklarifikasi oleh kepala biro. Belakangan ternyata apa yang disampaikan oleh Anggito Abimanyu itu dibenarkan oleh para menteri dan pejabat tinggi lainnya, bahkan juga dibenarkan oleh istana kan, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan itu betul dan mereka akan membeli katanya bukan sewa. Nah, sekarang ini yang terbaru menurut saya lebih seru lagi karena terjadi di istana dan ini bahkan lingkar dekat dari Presiden Prabowo. Dari sini saja kita sudah mulai makin tahu siapa sesungguhnya para menteri itu tuannya begitu ya. Menteri ini siapa yang menjadi tuannya, siapa menteri ini siapa yang jadi tuannya. Kan harusnya yang menjadi tuannya itu ya harus Pak Prabowo ya, tidak ada yang lain. Tapi realitasnya seperti itulah ya. Anda tentu masih ingat ketika Bahlil waktu itu mencium tangannya Gibran dan sementara pada Pak Prabowo malah tidak gitu ya. Dari situ aja kita tahu siapa sesungguhnya bosnya Bahlil itu. Nah, sekarang yang terbaru ini adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal Wapres Gibran Rakabuming itu akan jadi PLT Presiden, jadi pelaksana tugas Presiden selama Presiden Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri pekan depan. Tidak ada istilah PLT Presiden, kata Hasan Nasbi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi kan menyatakan bahwa Gibran akan jadi PLT, bahkan hal itu disampaikannya dalam dua kali kesempatan yang berbeda. Apa sesungguhnya yang terjadi? Bukankah hal yang biasa dan sudah berlaku seperti itu sejak lama ya, manakala presiden tidak berada di tempat karena melakukan kunjungan ke luar negeri, maka wakil presiden yang mengambil alih tugas presiden. Hanya saja, memang saat itu kita tidak pernah mendengar itu istilahnya PLT, PJ, atau ad interim. Kalau ad interim itu biasanya kita sering dengar ketika ada seorang menteri ya yang tidak sedang melakukan kunjungan ke luar negeri atau sedang ibadah haji dan sebagainya. Tapi kalau presiden ad interim itu memang selama ini jarang kita dengar istilah itu. Semuanya berjalan begitu saja, nggak perlu ada ribut-ribut. Hasan Nasbi ini tampaknya perlu meluruskan karena sebagai pendukung garis keras Jokowi, jejak digitalnya begitu kan, isu Gibran jadi PLT Presiden ini memang sangat sensitif. Banyak sekali suara-suara penolakan. Bahkan sekarang ini kan gerakan pemakzulan terhadap Gibran itu masih terus berlangsung dan beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu itu kan sejumlah tokoh itu menghadap anggota DPD, begitu ya, wakil ketua DPD meminta agar Gibran dimakzulkan. Dan banyak sekali netizen yang menolak ini, fufu fafa ya. Begitu mereka menyebutnya, itu menjadi presiden dalam tanda petik ini walaupun hanya sementara. Ini mereka nggak ikhlas katanya begitu ya. Soal ini tampaknya yang coba diredam oleh Hasan Nasbi karena ini jadi kontraproduktif. Kendati dampaknya kemudian ditangkap oleh publik sebagai adanya friksi di lingkungan istana. Ini proses apa ya kita menyebutnya ini kan? Ini kan harusnya administrasi pemerintahan yang biasa saja jadi soal serius karena yang jadi wakil presidennya itu adalah Gibran Rakabuming, seorang figur yang dilabeli sebagai anak haram demokrasi, anak haram konstitusi maksud saya gitu. Dan lebih parah lagi itu sekarang ini kan citranya yang identik sebagai pemilik Fufu Fafa. Pemilik akun Fufu Fafa di Kaskus ya, 99,9% begitu kata Roy Suryo. Coba perhatikan beberapa judul media massa mengenai hal itu. Kompas.com edisi Selasa 29 Oktober 2024 menulis judulnya Gibran pegang kendali RI selama Prabowo keluar negeri pekan depan. Ngeri banget ini ya, pegang kendali RI. Dan memang iya sih sebenarnya ya. Tapi dengan dibuat judul semacam itu jadi serem ya.
Bayangkan figur dengan kapasitas dan kualitas seperti Gibran yang sekolahnya diragukan, moralnya dipertanyakan, dan pengalaman mengelola pemerintahan sangat minim. Ya, ini kan dia kan pengalamannya hanya berapa? 2 tahun menjadi wali kota Solo dan sebelumnya sama sekali tidak ada punya pengalaman apa-apa. Jangan lupa Solo itu hanya 5 kecamatan gitu ya. Tiba-tiba dia harus mengendalikan hampir 300 juta rakyat Indonesia. Ini kalau menganalogikan sopir ini mungkin nggak pas juga kalau supir angkot kemudian dia tiba-tiba diminta membawa tronton itu jauh lebih parah dari itu ya. Sekali lagi, kendati hanya sementara, itu tetap saja dipandang publik sangat-sangat mengkhawatirkan. Tempo.co itu judulnya begini, Gibran ambil alih tugas presiden, kemudian Prabowo melawat ke luar negeri. Ini walaupun soft, normatif, tapi karena Gibran wapresnya, ya tetap saja menyiratkan sesuatu yang serius ya, ambil alih tugas presiden. Di media sosial lebih heboh lagi, penolakannya begitu besar. Banyak yang menyatakan tidak ikhlas walaupun hanya beberapa detik saja Gibran itu menjadi presiden. Istilah PLT presiden itu kalau saya telusuri datangnya memang dari ucapan Mensesnek Prasetyo Hadi. Ini salah satu orang dekat dan kepercayaan Prabowo yang dibawa masuk ke istana. Saya membaca beritanya di liputan6.com. Judulnya soal pembagian kerja Presiden Wapres, Mensesnek, kalau Prabowo keluar negeri, Gibran jadi PLT. Saya bacakan saja beritanya ya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tidak ada pembagian kerja yang spesifik antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Menurut dia, semua pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama. Ya, semua menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Nggak ada itu pembagian kerja. Semua menjadi tanggung jawab sama-sama. Itu kata Mensesnek kepada wartawan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2024. Namun ada beberapa kondisi yang membuat Gibran bisa menggantikan sementara pekerjaan Prabowo. Misalnya saat Prabowo lapatan ke luar negeri, Gibran akan menjadi pelaksana tugas presiden. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin pun pernah menjadi PLT Presiden saat Presiden ke-7 Jokowi atau Joko Widodo itu kunjungan kerja ke luar negeri. Nanti pada saat misalnya Pak Presiden sedang berkunjung ke luar negeri ya Bapak Wakil Presiden yang memimpin. Kira-kira begitu tutur Mensesnek. Pernyataan soal PLT itu diulang lagi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 di Istana Kepresidenan. Ini ketika menjawab pertanyaan. Ini saya masih kutip lagi dari liputan6.com. Prabowo keluar negeri pekan depan, Gibran bakal jadi PLT Presiden. Judulnya begitu. Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri KTT APEC di Peru pada 10-16 November 2024 dan dilanjutkan KTT G20 di Brazil pada tanggal 18-19 November 2024. Kalau saya baca malah ada juga kunjungan ke negara-negara seperti Cina ya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan lawatan internasional perdana sebagai Kepala Negara Republik Indonesia pekan depan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Prabowo sudah mendapat sejumlah undangan dari beberapa agenda internasional seperti Asia Pacific Economic Cooperation dan KTT G20. Sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir. Itu kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Jadi 2 hari berselang setelah pernyataannya di Akmil. Dia menjelaskan saat nanti Prabowo melangsungkan lawatan ke luar negeri, maka Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan bertindak sebagai pelaksana tugas presiden. Kata dia, sebelumnya juga pernah terjadi saat era Presiden Joko Widodo di awal Januari 2024. Ya pasti dong, kan aturannya pasti begitu jelasnya. Pras memastikan akan ada surat resmi yang memvalidasi tugas Gibran sebagai PLT Presiden. Iyalah pasti ada suratnya, kata dia. Clear ya, itu pernyataan dari Mensesnek bahkan sampai 2 kesempatan yang berbeda. Tapi saya tadi baca itu soal PLT itu ada di dalam kurungnya ya, itu berarti apakah itu maksudnya penafsiran dari wartawan ya. Jadi tapi ini yang jelas bukan slip of tongue, bukan keselio lidah. Nah tiba-tiba saja selang sehari kemudian Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi membantahnya. Beritanya banyak sekali dimuat di media. Anda tinggal googling saja pasti ketemu. Tapi supaya linear, nyambung gitu, saya ambilkan lagi dari liputan6.com juga. Walaupun ini dia liputan6.com kelihatannya dia mengambil dari kantor berita Antara. Judulnya Istana tegaskan tak ada istilah PLT Presiden Gibran saat Prabowo ke luar negeri. Beritanya begini, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil pada pekan depan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa tidak ada istilah pelaksana tugas atau PLT yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri. Tidak ada istilah PLT Presiden. Jadi Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan ketika Presiden sedang ke luar negeri. Itu kata Hasan Nasbi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta tanggal 30 Oktober 2024 itu kemarin ya. Hasan menjelaskan bahwa tidak ada instrumen hukum ketika wakil presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat presiden berada di luar negeri. Pelimpahan tugas itu kata Hasan sudah dijalankan saat presiden sebelumnya. Kan selama ini sudah kejadian begitu, presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas presiden adalah wakil presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum, kata Hasan. Seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menerbitkan keputusan presiden untuk menunjuk kepala pemerintahan yang bertugas. Hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo Subianto. Oleh karenanya menurut Hasan, penugasan Wapres Gibran sebagai kepala pemerintahan tidak perlu disalahartikan. Dia akan berlaku sama, ada kepres. Jadi buat saya yang kayak gitu-gitu jangan dia salahartikan. Tidak ada istilah PLT Presiden, kata dia. Nah ini menarik ini ya, karena dia walaupun tidak menyebutkan siapa yang dia maksud, ini kan yang dimaksud adalah Mensesnek Prasetyo yang menyebut akan jadi PLT begitu. Tapi kita agak lucu juga ketika dia bilang tidak ada instrumen hukum ya, tetapi ada kepres. Benar sih sekarang kepres itu tidak lagi masuk dalam hierarki hukum ya, beda dengan perpres gitu. Dia tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan maksud saya. Tapi tetap saja kepres itu ya berupa, kalau dalam istilah hukumnya itu adalah penetapan atau keputusan dalam istilah hukum disebut sebagai besiking. Ini dari bahasa Belanda ya, mudah-mudahan nggak salah saya menyebutnya begitu ya. Mengapa Kepala Kantor Komunikasi Presiden harus mengeluarkan bantahan semacam itu dan kemudian dia meralat pernyataan Mensesnek? Saya kira ini ada kaitannya dengan tadi latar belakang politis dan juga latar belakangnya Hasan Nasbi sendiri yang berbeda dengan Prasetyo. Kan Kepala Kantor Komunikasi Presiden ini levelnya selevel dengan menteri, jadi bukan di bawah Mensesnek seperti pada era sebelumnya. Yang pada waktu itu kan ini levelnya hanya level juru bicara ya, jadi di bawah Mensesnek. Dan kemudian kalau pada akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi karena tidak punya lagi juru bicara, kemudian yang memerankan itu adalah koordinator staf sus ya, ini waktu itu Ari Dwi Payana, dan ini strukturnya di bawah Mensesnek.